Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah dusta tetaplah dusta. Ayatnya kita ambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbohong adalah satu di antara sekian banyak kesalahan yang hampir semua orang pernah melakukannya, termasuk saya sendiri. Bahkan, seringkali berbohong dianggap sebagai sesuatu yang sepele, biasa, dan manusiawi. Sederhananya, berbohong adalah suatu tindakan membuat pernyataan yang salah dengan tujuan supaya pendengarnya percaya. Seringkali juga berbohong dianggap hanya sebagai dosa kecil jika dibandingkan dengan mencuri, membunuh, dan tindakan kriminal lainnya. Ada juga yang berpendapat, ada kondisi tertentu yang memperbolehkan kita untuk berbohong. Orang menyebutnya white lies atau bohong putih. Bohong putih adalah suatu kebohongan yang bertujuan baik, alias demi kebaikan. Biasanya, orang melakukan bohong putih karena terpaksa untuk menjaga hubungan baik, menjaga perasaan orang lain, dan aneka alasan lainnya. Misalkan ada seorang teman yang menawarkan masakannya kepada kita dan bertanya gimana rasanya. Puji Tuhan kalau enak. Kalau nggak enak, mungkin akan ada rasa bersalah kalau kita katakan masakannya nggak enak. Berterus terang mengatakan kebenaran, apalagi jika kebenaran itu menyakitkan, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi, berbohong adalah dosa. Dosa tetap dosa. Gak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Ada 4 alasan kita gak boleh berbohong. 1. Berbohong adalah dosa yang mengikat. Berbohong seperti masuk dalam lingkaran setan. Sekali orang berani berbohong, ia cenderung akan terus berbohong. Satu kebohongan diikuti kebohongan lainnya. Hal ini mengakibatkan orang jadi biasa berbohong. Entah karena terbiasa atau bahkan gak sadar ia sedang berbohong. Maka berhati-hatilah. Yang kedua, berbohong adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, berbohong adalah satu di antara 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ayatnya ada di Amsal 6 ayat 16-17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mati sombong, lidah dusta. Yang ketiga, berbohong dilarang sebagai konsekuensi dari perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbohong akan membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita udah tahu dibohongin itu sakit banget, kok kita sendiri malah berbohong sih? Yang keempat, berbohong dengan alasan apapun, artinya kita terikat dengan kuasa iblis. Ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta
dan bapa segala pendusta. Kalau ada yang suka sekali berbohong, siapa coba bapaknya? Makanya, kalau kita nggak mau dicap sebagai anak iblis, maka berhentilah untuk berbohong dan belajarlah untuk berkata jujur. Saya sendiri ada pengalaman dengan salah satu orang tua murid yang bersikeras supaya anaknya bisa masuk IPA. Saya terus terang tentang kemampuan anaknya. Kalau anaknya kurang cocok di IPA, tapi lebih cocok di IPS. Beliau nggak menerima masukan dari saya, dan akhirnya memindahkan anaknya dari bimbel tempat saya mengajar. Ya sudah, saya sih nggak masalah. Yang penting saya sudah berkata jujur apa adanya. Dan saya nggak mau bohong. Karena semua demi kebaikan anaknya. Nah, kesimpulannya, apakah kita boleh berbohong? Tentu tidak. Apakah ada yang namanya bohong putih? Tidak juga. Dusta tetaplah dusta. Nah, mari Bapak Ibu, kita sama-sama tetap bertahan melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran. Karena kita adalah anak Tuhan. Walau situasi hidup menekan kita untuk berbuat tidak jujur, mari kita tetap berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ampuni kalau kami terkadang masih suka berbohong. Kami masih lebih suka melakukan kehendak kami daripada menyenangkan hati-Mu. Ajari kami ya Tuhan, supaya bibir kami bisa selaras dengan pikiran dan hati kami. Kami berani mengatakan kebenaran yang sudah Kau nyatakan dalam hati kami. Kami berani mengatakan iya jika memang iya, mengatakan tidak jika memang tidak. Terima kasih ya Bapa, hamba selesai berbicara. Biarlah firman yang sudah disampaikan menjadi rema dalam hati kami semuanya. Materaikan di dalam nama-Mu Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.